Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sandawati dari Fakultas Sosiologi Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan sosok guru inspiratif menurut saya, yaitu dengan Nama saya Bapak Iskandar, mengajar di SMA Negeri 9 Malang dengan menempuh mata pelajaran agama Islam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah selalu sehat, terus menjaga imun agar terhindar dari virus yang membahayakan pada kondisi saat ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, saya ingin bertanya, kalau boleh tahu keseharian Bapak dalam mengajar itu bagaimana ya Pak selama pandemi ini? Saya ulas dulu sosok guru. Guru itu digugu dan ditiru. Maka semua kegiatan, semua tindak tanduk, semua aktivitas agar memberikan inspirasi dan motivasi kepada peserta didik atau anak didik yang berada di sekitarnya, sehingga sosok guru itu harus memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dalam memberikan suri tauladan atau dalam memberikan contoh yang inspiratif kepada para peserta didik. Untuk itu, apa yang dilakukan seorang guru dari start dari rumah sampai di sekolah, kemudian pulang kembali ke rumah, itu tindak tanduknya, tingkah lakunya harus mencerminkan bahwa sikapnya itu akan digugu dan akan ditiru oleh peserta didik dimanapun, baik yang berada di lingkungan SMA Negeri 9 Malang maupun di sekolah lain, serta tingkah atau tindak tanduk dan tingkah lakunya akan memberikan inspirasi kepada masyarakat sekitar yang di mana sosok guru tersebut berinteraksi dengan masyarakat. Apa yang dilakukan? Karena tugas utama guru itu sebagai pendidik, beda ya antara mendidik dan mengajar. Kalau mengajar sifatnya transfer ilmu, transfer knowledge, bagaimana menjadikan anak didik dari tidak tahu menjadi tahu, itu mengajar. Tetapi mendidik lebih dalam maknanya daripada hanya sekedar mengajar. Tidak hanya sekedar transfer knowledge, tidak hanya sekedar menjadikan peserta didiknya dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi dari ada perubahan sikap ketika siswa itu atau peserta didik itu sudah memahami dan mengetahui apa yang sudah disampaikan. Nah, ini yang menjadi tugas utama seorang pendidik. Bagaimana supaya apa yang disampaikan kepada peserta didik merubah perilaku dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Inilah yang dilakukan oleh seorang guru, sehingga guru itu harus benar-benar memiliki daya kreatif dan inovatif, serta memiliki banyak pendekatan kepada peserta didik yang heterogen. Karena ketika bersinggungan dengan peserta didik, itu akan menemukan banyak karakter peserta didik
Dan inilah yang kemudian menuntut seorang guru untuk memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sehingga kedepannya apa yang dilakukan itu akan masuk, akan diterima dengan baik oleh peserta didik. Kalau sudah diterima dengan baik oleh peserta didik, insya Allah peserta didik akan mudah menerima apa yang diharapkan oleh sosok guru tersebut. Demikian. Lalu untuk contoh selanjutnya, Pak, apa sih keseharian Bapak di luar mengajar, atau mungkin Bapak punya hobi apa? Sebagaimana yang sudah saya utarakan di awal, bahwa guru itu tidak hanya sekupnya guru itu tidak hanya di sekolah, karena guru itu juga menjadi pendidik, menjadi pendidik di lingkungan masyarakat. Kalau sudah embel-embel atau nama guru itu sudah tersandar, ya, sudah disandar oleh seorang, maka ia dimanapun ia harus memberikan teladan bagi masyarakat sekitar. Karena memang nama guru itu berbeda dengan profesi yang lain. Ketika seseorang sudah dilabeli seorang guru, maka ia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan sekitar. Seorang guru harus memberikan inspirasi terhadap lingkungan sekitar untuk merubah, untuk memberikan sumbangsi terhadap lingkungan sekitar agar menjadi lebih baik. Kalau ini tidak tercapai, maka masyarakat sendiri nanti yang akan menilai kualitas dari seorang guru tersebut di lingkungannya. Untuk itu, seorang guru itu memiliki tanggung jawab yang besar di lingkungan masyarakat. Jadi dimanapun seorang guru, baik itu di sekolah, baik itu di mall sekalipun, ketika ia sudah menyandang sebagai predikat seorang guru, maka perilakunya harus mencerminkan seorang guru yang memiliki kesabaran yang tinggi, yang mudah melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, yang mematuhi aturan-aturan, yang memberikan contoh atau teladan bagi masyarakat sekitarnya. Jadi ketika seorang guru berangkat dari rumah, keluar dari rumah, maka ia sudah bersikap sebagaimana ia berprofesi sebagai seorang guru. Di jalan, bagaimana tindak tanduknya, kemudian ketika berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana juga ketika ia berbelanja di pasar, ketika ia sebagai seorang guru akan berperilaku layaknya sebagai seorang guru. Misalnya di pasar marah-marah, kemudian ketika masyarakat itu tahu bahwa ia sebagai seorang guru, maka masyarakat akan memberikan label negatif. Bahkan kemungkinan masyarakat tidak yakin bahwa ia sebagai sosok seorang guru. Ketika di jalan melanggar, ketika seorang guru misalnya di jalan ada lampu merah kemudian merobos, kemudian ada sebagian masyarakat yang menanyakan siapa itu seorang guru, maka kemungkinan ekspektasi masyarakat itu tidak akan percaya bahwa itu perilaku guru, karena sosok guru itu adalah sosok yang digugu dan ditiru. Demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sosok guru inspiratif itu sendiri menurut Bapak Santo? Ini berangkat dari apa yang sudah saya katakan, bahwa seorang guru itu harus memiliki daya kreatif dan inovatif. Makanya
ketika kuliah di keguruan ya, itu dibekali berbagai macam ilmu. Tidak hanya bagaimana ia mendidik, tetapi juga dibekali oleh bagaimana memahami karakter yang dididik, yaitu ilmu psikologi pendidikan. Nah itu mengapa ada ilmu psikologi pendidikan? Karena seorang guru harus memahami betul siapa yang dihadapi. Nah, ini ketika akan berbeda daya pola pendekatannya ketika mendidik di usia dini dengan mendidik usia remaja. Bagaimana apa yang disampaikan diterima betul oleh peserta didik. Apalagi sekarang zaman teknologi, seorang guru harus memiliki daya adaptif terhadap perubahan. Kalau guru stagnan, artinya kalau guru tidak dinamis, maka pesan yang baik yang akan disampaikan oleh seorang guru itu tidak akan sampai, tidak mudah diterima oleh peserta didik. Maka guru di samping harus kreatif, inovatif, harus adaptif terhadap perubahan. Inilah sosok guru yang menginspirasi karena ia memahami karakter peserta didik yang dihadapi. Seperti itu. Selanjutnya, sekarang nih Pak, harapan Bapak Iskandar sendiri untuk dunia pendidikan dan calon para guru di masa yang akan datang bagaimana? Saya melihat guru saat ini, ya, produk guru yang saat ini sudah menjadi guru, dari sisi adaptasi terhadap teknologi perkembangan perubahan ini memang sudah bagus, sudah mumpuni, karena memang sudah guru-guru milenial saat ini memang sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi. Namun ada hal penting yang harus tetap dipertahankan oleh seorang guru apabila guru itu akan menjadi sosok guru yang inspiratif, yaitu tetap menjadi teladan, menjaga budi pekerti, menjaga akhlak, karena budi pekerti, akhlak, keluhuran akhlak tidak akan pernah berubah dari masa ke masa. Karena inilah yang menjadi poin utama sebenarnya, daripada hanya sekedar mengikuti perubahan zaman atau perubahan teknologi. Seorang guru masa depan harus melek teknologi dan berakhlak mulia. Inilah yang diharapkan oleh dunia pendidikan. Bagaimana melahirkan guru yang profesional dan guru yang berbudi pekerti luhur. Insya Allah kalau sudah dua-duanya ini dimiliki oleh seorang guru, maka insya Allah guru tersebut akan menjadi guru yang inspiratif. Karena akhlak mulia itu semua manusia menginginkan apa istilahnya, respect terhadap akhlak. Dari tahun ke tahun, sebesar apa perubahannya, seseorang pasti akan respect terhadap keluhuran budi dan budi pekerti. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Iskandar sudah meluangkan semoga harapan Pak Iskandar dapat menginspirasi guru-guru di luar sana, bahkan anak muda untuk berprofesi seperti itu. Terima kasih, sekian dari kami. Terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih karena sudah
memberikan kesempatan saya, ini kesempatan langka karena ini nanti akan diekspos di di YouTube ya, di YouTube. Dan apa yang kami sampaikan semoga memberikan inspirasi dan banyak manfaat bagi audiens. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pihak UM ya, memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk turun langsung ke bawah, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mendapatkan hal lain di realitas sekitar. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.